Selamat siang Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma. Dalam acara podcast pada siang hari ini sudah hadir dua narasumber yang sempat viral kemarin di pemberitaan. Tema kita anggota DPRD terpilih dari Partai Gerindra Manado yang batal dilantik pada hari Rabu kemarin ya, tanggal 13 Agustus. 14 Agustus. Anggota Dewan terpilih kita yaitu Pak Ferdinand Jeki Dumai. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana semuanya. kabarnya? Baik dan tetap Ada luar tidak biasa. tidur mungkin setelah batal nanti. Kemudian pengacaranya, kuasa hukum, juga caleg Partai Gerindra lalu, Pak Caleg Febri. gagal karena menolak money politik. Begitu. Justru itu siapa yang bermain money politik kita Berhadapan. lawan seperti itu. Febri Triharyadi, mungkin kalau Pak Febri ini sudah familiar, sering hadir di podcast Tribun. Kalau Pak Ferdinand, Pak Ferdinand ini pertama kali ya? Ya, di Tribun sebenarnya. pertama kali. Iya, untuk Ya. podcast. Mungkin kalau wawancara, wartawan sering Ya. wawancara di luar. Ya. Pak Ferdinand, berita-berita yang kemarin ini tahunya dibatalkan atau ditunda kapan itu yang sebagai anggota dewan yang dilantik? Ya, jadi saya tahunya H-1 sebelum pelantikan. Saya ditelepon dari kantor sekretaris dewan, ya, saya diminta menghadap dan saya sampai di sana, kemudian disampaikan SK Gubernur nomor 409 tentang pembatalan pelantikan saya. Sebenarnya judulnya saja sudah salah. Harusnya mungkin penundaan. Tapi mereka memulai dengan pembatalan. Mungkin ya ada maksud-maksud tertentu. Terus ada alasan tertentu dari mereka kenapa dibatalkan untuk pelantikan Pak Ferdinand sendiri? Saya langsung dengan tim menelusuri SK tersebut. Jadi SK Gubernur 409 ini lahir tanggal 12 Agustus. Saya cek di Biro Pemerintahan dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi. Itu file itu tanggal 10 masuk. Itu hari Sabtu. Saya nggak tahu kantor gubernur apakah khusus itu membuka menerima file tersebut. Tapi nyatanya kantor gubernur tutup. Kemudian tanggal 12 itu SK tersebut sudah ditandatangan. Padahal pelantikannya Pelantikan tanggal 14. 2 hari lagi. Tapi maksud saya setelah waktu dari hari Sabtu ke Senin itu kan hari libur. Dan Senin kita tahu Pak Oli, Pak Gubernur, beliau ke IKN. Saya tidak tahu apakah itu proses melewati satu proses yang normatif atau yang memadai, mulai dari kajian dan segala macam, tapi ya itu nanti masyarakat yang menilai lah. Sebelumnya Pak Ferdinand ini mengganti dari anggota dewan yang atau caleg sebelumnya yang terpidana ya Pak ya, Pak Indra Limpepas mungkin. Itu bisa dicerita sedikit prosesnya itu bagaimana? Oke. Jadi kita tahu proses itu ada laporan masyarakat ke Bawaslu RI. Kemudian Bawaslu RI karena lokus deliktinya ada di Manado, maka mereka limpahkan ke Manado dan diproses di Manado lewat Gakumdu Manado. Masuk ke laporan ke Polres Kota Manado. Kemudian setelah ada bukti dan semua laporan yang masuk ya melalui BAP, mulai dari proses penyelidikan masuk ke penyidikan menjadi tersangka. Kemudian setelah itu dikirimkan ke Kejari. Nah, di Kejari yang saya cari tahu dapat informasi bahwa itu kemudian P21 masuk ke pengadilan negeri. Bersidang di pengadilan negeri, kemudian putusannya adalah 6 bulan penjara. Nah, mereka banding. Jaksa juga banding. Kemudian putusan pengadilan tinggi adalah menguatkan putusan pengadilan negeri 6 bulan. Nanti itu mungkin Pak lawyer nanti yang bisa menceritakan. Tetapi setelah
putusan inkrah di pengadilan tinggi tersebut, dan itu final and binding, sudah tidak ada lagi banding. Kemudian KPU Kota Manado membuat SK ya penetapan anggota dewan terpilih yang baru bernomor 487. Nah, mungkin lebih lanjut Pak lawyer yang bisa menjelaskan. Boleh disambung ceritanya ini. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, apa setelah SK gubernur itu Pak Firdan ada apa konfirmasi ke partai mungkin? Apa partai tahu ini? Ya, saya langsung konfirmasi ke partai, partai tidak tahu. Tidak tahu. Dan tidak juga Baik, tahu ada di DP. surat-surat dari partai yang surat partai tidak pernah masuk ke kantor gubernur. Saya nggak tahu kalau ada surat apa, tapi dikatakan oleh ketua DPC Kota Manado tidak pernah ada surat ke kantor gubernur. Nah, kalau dari Pak pengacaranya Ferdinand sendiri bagaimana menanggapi terkait pembatalan ini, terutama dari SK gubernur ini? Ya, terima kasih David. Jadi pertama-tama kita mau menyambung dulu mengenai putusan inkrah tindak pidana pemilu, yaitu money politik. Ini yang Indra menjadi Limpepas. Iya, atas nama Indra Limpepas. Kemudian keluarlah SK pembatalan terhadap SK yang sebelumnya kan. Keluarlah SK tadi yang disebutkan 47. Oh, jadi sebelumnya sudah ada SK gubernur. bukan SK, KPU. penetapan Penetapan KPU. KPU. SK-nya sebelum Ah. 275. Jadi SK yang nama Indra Limpepas itu sebelumnya sudah ada. Tapi karena ada keputusan inkrah pidana pemilu tentang mengenai money politik yang terbukti, maka KPU mengeluarkan penetapan berikutnya mengganti nama Indra Limpepas dengan Pak Ferdinand Lumais. Sebenarnya begini kok, apresiasi terhadap KPU Manado, terhadap Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang konsen terhadap pemilu yang jujur dan adil. Karena money politik ini adalah masif. Kita sendiri adalah caleg di situ, tapi menolak untuk money politik sedikit pun tidak ada. Dan Seperti gagal. itu. Ada yang gagal, bukan persoalan gagal. Itu ukurannya lain. Tetapi apa yang diambil oleh KPU di sini dengan menetapkan dengan dasar keputusan yang inkrah mengenai benar, tindak sudah tepat, pidana ya. pemilu itu sudah benar. Makanya ketika diganti menjadi nama Indra Limpepas, tetapi prosedural untuk mengganti itu juga ada. Karena ada pihak dari KPU itu mengkonsultasikan, mengklarifikasikan terhadap pengadilan, terhadap DPC Gerindra Manado mengenai putusan yang inkrah terhadap nama Indra Limpepas. Makanya setelah itu keluarlah penetapan dari KPU Manado. Setelah itu ya tentu ada jadwal untuk pelantikan. Itu masuk di wilayah eksekutif atau pemerintah. Ini yang menjadi persoalan sekarang. Apa yang dibuat oleh gubernur kita, Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dondo Kambe, di mana ketika dia mengeluarkan SK pembatalan, tadi kalau brother saya tadi sebutkan bahwa harusnya SK penundaan, kalau saya enggak. Tidak ada SK pembatalan maupun SK penundaan kalau seorang gubernur Sulawesi Utara itu paham hukum, terutama mengenai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Itu dengan jelas bahwa mengenai kewenangan-kewenangan dari pemerintah. Dia mau mengeluarkan keputusan tata usaha negara, itu ada dasar-dasarnya. Di pasal 17, pasal 18 sangat jelas. Di pasal 18 itu, kalau tidak salah di ayat 2-nya ya, itu ketika ada putusan pengadilan yang inkrah, itu tidak bisa dia langgar. Persoalan Indra Limpepas itu sudah ada putusan yang inkrah. Nah, sekarang kenapa tidak jadi kajian hukum dari Gubernur Sulut kita, Oli Dondo Kambe? Tetapi ini bukan hal yang itu bisa ditarik kembali sebenarnya untuk dibatalkan kembali dari SK yang dia sudah keluarkan itu. Kalau tidak, saya sampaikan bahwa Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe
cacat hukum, cacat politik terhadap SK yang dia keluarkan. Dan ini akan dikenang oleh bukan cuma masyarakat Sulawesi Utara, bukan cuma secara individual terhadap Ferdinand Tangkudung, Dumais, tetapi akan berdampak terhadap persoalan hukum di Indonesia. Ini hal yang baru karena begini. Ini SK dari gubernur ini adalah kolektif. Itu nama-namanya ada semua. 40 orang berdasarkan partai-partai. Yang gagal paham menurut saya yang dilakukan oleh Gubernur Sulut ini, Bapak doktor ya, Profesor Doktor Honoris Causa, ya kan? Oli Dondo Kambe ini dia gagal paham menurut saya ketika dia mengeluarkan SK pembatalan hanya terhadap nomor urut 20. Itu gagal paham. Ini secara administrasi pemerintahan fatal. Ini yang disebut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, yang di sini adalah Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe. Tetapi untuk artinya apa yang dia sudah ambil ini sebenarnya harus secepatnya bikin kajian hukum. Begitu. Kan di situ ada biro hukumnya, ada ahli staf khusus bidang hukum, kaji bagaimana mengenai keputusan penetapan yang dia lakukan itu. Sudah sesuai dengan hukum administrasi tidak? Menabrak hukum aturan-aturan lain tidak? Kalau dari kuasa hukum ada pelajari tidak? Kalau kan dibatalkan itu apa dasarnya menurut yang gubernur membatalkan itu dari kuasa hukum pelajari? Kenapa sampai dibatalkan itu? Ya, tadi sudah saudara Ferdinand Dumais tadi sampaikan dua hal. Adanya register gugatan di PT UN yang dari Indra Limpepas. Kemudian mengenai adanya surat dari DPC Gerindra Manado, tetapi surat ini sudah sebelum pelantikan, sehari sebelum pelantikan ini sudah ditarik dan sudah dibatalkan. Seperti itu. Nah, berarti tinggal yang ini kan, tinggal register PT UN Indra Limpepas. Nah, sekarang tadi saya sampaikan tadi itu. Kalau pemerintah di sini, Gubernur Sulawesi Utara paham hukum, ya kan? Dia harus sebenarnya berkaca terhadap putusan yang ingkrah, bukan yang baru diregister. Seperti itu. Putusan yang ingkrah ini di dalam undang-undang ini lex specialis, di mana undang-undang pemilu mengenai tindak pidana pemilu, Indra ini sudah terpidana berstatus narapidana tindak pidana money politik yang sudah ingkrah di Pengadilan Tinggi Manado. Seperti itu. Karena itu tadi ini langsung final, tidak ada bisa ada upaya hukum lagi lainnya. Nah, seperti itu. Nah, makanya ketika disandingkan antara keputusan yang ingkrah di Pengadilan Tinggi Manado mengenai tindak pidana money politik dengan register terhadap persoalan yang objek sengketanya adalah SK penetapan yang dikeluarkan KPU. Nah, ini kan jauh. Artinya jauh dari apa Pak tadi bilang? Panggang dari api. Gagal paham. Saya sebutkan Gubernur Sulawesi Utara gagal paham, dan ini adalah bentuk intervensi bukan terhadap individu dari Ferdinand Tangkudung, tetapi terhadap Dumais. Dumais, sorry brother. Ini gagal paham, tapi ini bentuk intervensi terhadap Partai Gerindra. Dan ya tentu akan membuat ini dari Pak Prabowo sebagai pimpinan kami di Gerindra seperti itu. Jadi sebelum terlambat Bapak Oli Dondo Kambe mesti membatalkan atau menarik kembali. Tapi ada konsultasi dengan ini Biro Hukum Pemprov misalkan setelah dibatalkan ini, atau belum, ini setelah berapa hari ini terkait hal ini, atau bagaimana? Tidak ada kewajiban kita untuk mengkonsultasikan kepada Biro Hukum. Karena apa yang diambil oleh keputusan yang diambil oleh Gubernur Sulawesi Utara ini adalah keputusan yang sangat merugikan bagi Pak Ferdinand Dumais. Seperti itu. Dan sangat merugikan bagi Partai Gerindra. Dan ini bukan persoalan sepele. Karena kita punya jatah kursi 6 yang kita dapat secara di pemilu. Kemudian yang dilantik cuma 5. Seperti itu.
Apakah yang kursi ke-6 ini akan diduduki oleh saudara Gubernur oleh Dondo Kambe? Kita kasih aja ke dia kalau dia mau. Seperti itu. Kalau dia mau. Karena ada apa dia begitu kewenangan dia. Baca undang-undang mengenai administrasi pemerintahan supaya tidak gagal paham. Seperti itu. Kalau dia mau kasih aja kursi brother kepada Pak Saudara Gubernur. Kalau Pak Ferdinand apa sudah sebelumnya kan sudah mau dilantik, sudah siap apa mungkin jas segala macam dari keluarga juga tiba-tiba sehari atau sudah batal bagaimana itu pengaruhnya? Waduh, ini yang mungkin ya termasuk Pak Gubernur mungkin tidak memperhitungkan ya kerusakan mental. Ya, betul. Ya ini yang makanya mungkin 1 triliun pun nggak cukup untuk kita gugat karena kita sudah siapkan semuanya ya. Kita kan berpatokan pada SK penetapan KPU nomor 487 dan saya termasuk yang akan dilantik. 2 hari sebelumnya istri sama anak-anak saya datang ke Manado, udah bawa semua persiapan, mereka pingin tampil bersama di anggota, karena bangga suaminya menjadi anggota dewan. Ya. Dan saya juga kebanggaan itu tentu saya dedikasikan untuk keluarga saya yang akan selalu mengingatkan saya untuk kerja terbaik, melayani dengan baik di sana. Nah, satu hal juga saya tambahkan bahwa semakin saya merasa sedih dan stres karena saya lagi berduka kemarin. Ponakan saya meninggal tanggal hari Senin tuh tanggal berapa ya? Iya, Senin. Jadi 4 hari harusnya kuburkan hari Rabu. Tanggal 12. Tanggal 14. Ya, meninggal tanggal 12 ya. Hari Senin. Senin pagi meninggal. Terus rencana penguburan harusnya hari Rabu tanggal 14. Pas pelantikan. Tapi karena pelantikan saya bilang ya boleh undur ke Kamis enggak, dan pihak keluarga adik saya. Jadi anaknya adik saya. Ya, adik saya juga suaminya udah meninggal lebih dulu. Papanya yang ponakan saya itu yang meninggal. Namanya Dev Wangke. Saya berjanji di depan jenazah dia waktu meninggal. Dev, kalau dia kan panggil saya tuh Om P gitu. Ya. Dev, P Nong, nama kecil saya Nong. P Nong akan memberi hadiah buat Dev sebelum dikuburkan, karena rencana kuburkan hari Kamis. Di depan jenazah dia saya tersungkur Dev, Penong akan hadiahkan pelantikan Penong untuk Dev sebelum dikuburkan. Hari Rabu itu kemudian ya bencana terjadi, saya tidak dilantik. Betapa kecewanya hati keluarga besar saya, bukan cuma keluarga besar saya, tetapi Teman-teman, juga sahabat. teman-teman sahabat, ya pendukung saya, pemilih saya, Ya. partai saya, Partai Gerindra, yang notabene pimpinannya adalah presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Jadi hal ini sebenarnya telah melukai hati begitu banyak orang. Hanya karena saya berharap Pak Gubernur ya dia sudah memikirkan matang-matang SK tersebut. Saya berharap begitu, jangan sampai ternyata Pak Gubernur kecolongan. Mungkin bawahannya tidak cermat mengolah, kemudian Mengkaji, mengolah dan menganalisa, menerbitkan SK tersebut. Jadi saya melihat ini ada konspirasi. Saya jujur, cuma saya tidak bisa sebutkan di sini. Ini ada konspirasi politik. Ya, nanti kalau nggak puas bisa tanya ke saya nanti, atau bisa cari saya. Ya, Tapi ada langkah lain setelah SK pembatalan ini yang dilakukan Pak Ferdinand ke depannya mungkin. Ya tentu kita ada langkah-langkah. Ini kan juga politik, kita juga tentu ada langkah-langkah hukum dan juga langkah politik. Ya saya sekarang serahkan kepada Tuhan. Saya percaya rancangan Tuhan pasti terbaik buat saya. Tuhan mungkin punya rencana yang besar sekali, saya nggak tahu apa, dan saya selalu sifatnya siap menerima. Apapun itu tantangan saya hadapi, dan saya percaya Tuhan menyertai dan pasti akan ada jalan, ada solusi.
Maka saat ini saya pikir kesempatan kita semua untuk kembali merefleksikan detak-detak demokrasi, tahapan-tahapan pemilu yang sudah kita lewati. Ini mau menuju pilkada. Apakah kita akan mengulang-ulang kesalahan yang sama? Ya, setidaknya marilah kita kemudian ini kalau benar kita bilang benar, kalau salah kita bilang salah. Ya. Dan karena ini adalah hak saya melekat, ya, dan amanat undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mengamanatkan bahwa saya harus terima. Ya, kalau orang bilang itu bola muntah atau apapun lah, ya, saya juga ikut kontestasi, berjuang juga mati-matian, dan saya urutan ketiga, ya, beda 17 suara dengan yang urutan kedua. Nah, begitu urutan pertama dia terkena masalah pidana pemilu, dan kemudian sudah menjadi terpidana pemilu, ya, maka udah inkrah, saya menggantikan. Jadi kemudian kalau itu salah saya di mana? Saya hanya berproses saja, kita berdemokrasi. Tentu yang dirugikan ini pemilih. Tentu pendukung saya, pendukung pemilih saya udah marah. Sendiri. Tapi ya sudah, saya bilang kita berdemokrasi secara dewasa. Dan saya percaya pada partai mulai dari DPC, DPD dan DPP pasti sudah memikirkan hal ini dan sudah ada langkah-langkah ke depannya. Selain dari internal saya dan juga dari lawyer. Kalau dari sebenarnya begini, Bung David, kembali tadi terhadap keputusan surat keputusan dari gubernur ini, itu sangat kami sesali seperti itu. Dan ini bukan saja menampar terhadap demokrasi, tapi ini mencederai demokrasi yang sudah dibangun seperti itu. Seharusnya gubernur itu ada 3 hal yang dia harus lakukan sebelum dia mengeluarkan keputusan itu. Nah, yaitu pertama, dia harus menanyakan, mengkonsultasikan kepada penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, mengenai persoalan pergantian terhadap dari Indra Limpepas kepada Ferdinand Lumais. Itu yang harus kenapa dia harus konsultasikan ke sana? Logikanya begini, Undang-undang pemilu sudah mengamanatkan bahwa penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu yang sifatnya independen. Begitu. Bukankah ketika ditetapkan oleh KPU dan kemudian keluar SK dari gubernur untuk tidak melantik bukankah ada persoalan hukum di sini yang mencederai demokrasi? Dan ini sangat disesali oleh seorang gubernur yang menjadi pembina partai politik di Sulawesi Utara. Ingat, tugas gubernur itu salah satunya. Harusnya dia bertanya kepada penyelenggara. Kedua, bertanya kepada partai politik yang memiliki hak kesulungan terhadap kursi ini, yaitu siapa? Gerindra yang 6 kursi ini. Dia harus tanya dong, bagaimana untuk itu? Dari Partai Gerindra sendiri tidak ada komunikasi pembatalan itu ya? Iya, seharusnya ketika ada surat dari Manado, DPC Manado, dan kemudian itu sudah ditarik, dia harus mengkonfirmasikan kembali. Begitu. Tidak serta-merta kemudian bertahan terhadap surat keputusannya yang melawan hukum ini. Yang ketiga, yang dia harus bertanya kepada ahli-ahli hukum, akademisi, bahkan yang ada perangkatnya yang di situ, yang mumpuni mungkin di situ. Kalau 3 hal ini dia tidak tanyakan, maka tadi terindikasi bahwa sama yang disebut tadi Bung Ferdinand, konspirasi. Ya, kami menduga ada konspirasi. Karena apa? Ingat, pilkada serentak mengenai pemilihan kepala daerah sedang dimulai. Iya kan? Karena sebentar lagi pendaftaran terhadap calon-calon yang ada. Kalau PDI berkoalisi dengan kami mungkin hal yang lain. Tetapi kalau tidak,
berarti ada apa? Jangan sampai kemudian konspirasi ini sengaja mengobok-obok Partai Gerindra. Seperti itu. Ada langkah hukum misalkan dari kuasa hukumnya ataupun bagaimana ya? Kalau berkonsultasi kan tidak wajib kan, tapi mendatangilah ke Biro Hukum Pemprov atau seperti apa? Atau sudah melakukan gugatan resmi ke Jadi begini, PT UN misalkan atau seperti apa? orang yang kita nilai melakukan pemerintah, gubernur sebagai pejabat publik, pejabat tata usaha, ketika dia melakukan keputusan dari suratnya ini yang melawan hukum, ya kami hanya meminta saja ke dia bahwa Bapak akan dikenang karena dia sudah mau mengakhiri jabatan kan di 2 periode terakhir sebagai seorang gubernur yang sangat mau menyejukkan iklim perpolitikan kita di Sulawesi Utara, bahkan di Indonesia. Ingat, gubernur ini melekat juga, dia adalah ketua DPD PDI dan bendahara umum PDI. Harusnya dia mencerna baik-baik, menganalisa baik-baik mengenai keputusan yang diambil. Karena jelas keputusan ini melawan hukum, tetapi keputusan yang diambil ini bisa dia batalkan secara Dibatalkan langsung lagi juga. Bisa dia menarik, bisa. Makanya saya sampaikan bahwa Pak Gubernur, ayo cermati baik-baik. Atau mungkin Pak Gubernur mungkin dari biro-bironya terkait, misalnya Biro Hukum apa yang ya mungkin kajiannya yang Kalau seperti ini, kalau kan Pak Gubernur juga banyak mungkin ya, yang jadi harus begini, dia David. pelajari. Kalau seperti ini kan keputusan sudah dikeluarkan dan merugikan terhadap Pak Ferdinand Dumais dan Partai Gerindra. Ya kan? Nah, kalau kajiannya lewat dari Biro Hukum maupun ahli-ahli hukum yang ada, saya sarankan kepada gubernur untuk mencabut kembali surat keputusannya ini dan memecat semua ahli-ahli hukumnya, biro hukumnya yang ada, karena tidak kompeten terhadap itu. Masa mengkaji saja mengenai keputusan yang ingkrah, undang-undang mengenai administrasi pemerintahan dan lain-lain, masa tidak bisa? Ada seorang doktor di situ mungkin, ada seorang profesor mungkin di Pemprov ataupun di partai dari beliau di mana berada. Harus, karena ini saya sampaikan bahwa gagal paham dan akan mengarah kepada seorang gubernur, jabatan gubernur, seorang Oli Dondo Kambe. Dan supaya tidak dikenang sebagai gubernur yang cacat secara hukum dan politik, maka secepatnya beliau harus menarik surat keputusan itu. Karena kami akan mengambil langkah hukum. Kami akan menggugat ke PT UN dan ada kerugian material dan imaterial terhadap seorang Ferdinand Dumais, maka itu dimungkinkan kami akan menggugat kerugian material dan imaterial 1 triliun terhadap Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dondo Kambe. Makanya kaji baik-baik sebelum terlambat. Tarik kembali surat keputusan itu. Jangan sampai seperti itu. Akan mengalir terus terhadap nama baik dari seorang gubernur yang kami banggakan. Karena kami sangat menghormati beliau. Kami tahu juga bahwa kerja-kerja beliau selama 10 tahun, hampir 10 tahun memerintah di Sulawesi Utara, banyak hal yang dibuat. Kesejahteraan masyarakat jadi baik. Pembangunan di mana-mana. Seperti itu. Kami bangga. Tapi jangan kemudian dengan putusan ini terhadap Partai Gerindra dan terhadap Ferdinand Dumais, kemudian itu tadi cacat politik, cacat secara hukum. Begitu. Saya pikir Bapak Oli Dondo Kambe tidak akan bertahan dengan keputusannya. Dia akan secepatnya untuk menarik itu.
Kalau Pak Ferdinand sendiri ada komunikasi dengan DPC dan DPD Gerindra, apa misalkan partai yang akan lakukan, misalkan partai akan melakukan bertanya langsung atau pengetahuan Pak Ferdinand sendiri? Ya, saya sudah berkoordinasi dengan DPC dan Ketua DPC sudah melayangkan surat kepada Ketua DPRD Kota Manado untuk mengklarifikasi. Ketua DPRD sementara Ya, Ketua DPRD berarti ya kemarin sementara. Maksud Ketua DPRD yang lama. Nah sekarang Ketua DPRD kan sudah diangkat. Yang sementara, masih pimpinan sementara. Nah ini ada sudah dilayangkan untuk nanti dijawab dan diklarifikasi bahwa kenapa kita yang punya 6 kursi tapi cuma dilantik 5 kursi. Ya. Kalau tadi saya tekankan lagi bahwa SK penetapan KPU nomor 487 itu kolektif. Itu sebenarnya kolektif. Nah, Ya. kenapa hanya saya yang tidak dilantik? Seharusnya kalau kita mau konsisten, dihukum kan harus ada konsistensi. Itu harusnya 40 semua. juga ditunda semua, dibatalin semua. Betul itu. Tapi kenapa ini? Ini makanya saya pikir saya yang merasa sangat dirugikan. Saya dipermalukan sedemikian rupa dengan SK tersebut. Tapi saya yakin Tuhan tidak akan pernah mempermalukan saya. Dan kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada siapapun yang bisa menutup pintunya. Dan kemudian tadi Pak Lawyer sudah sampaikan, kita mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan 1 triliun. Kalau kemudian uang 1 triliun itu kita menang, saya akan sumbangkan pertama ke masyarakat pulau-pulau karena mereka di sana sudah sangat menderita. Saya waktu sosialisasi kampanye ke Pulau Manado Tua ya di desa Popo Negeri dan Bualo ya. Mereka di sana air bersih tidak ada. Hanya ada satu perigi di satu tempat, apa tuh namanya, Pak Pindang atau di mana. Dan itu pun hanya satu sumur. Mereka kalau menampung air masuk musim hujan, dia tampung air hujan. Kemudian itu dipakai untuk mandi dan masak. Yang nggak tahu mungkin satu-satu ada yang pakai aqua isi ulang saya lihat. Tapi itu pun terbatas. Kalau musim ombak bagaimana? Tidak ada distribusi yang lancar ke sana. Saya meleleh air mata waktu sosialisasi sana dan saya berjanji kalau saya jadi anggota dewan, pertama saya akan cari bagaimana caranya di sana tercukupi air bersih. Maka kalau dana 1 triliun itu turun, saya akan sumbangkan sana. Semua pulau ada air bersih. Ya. Kemudian kepada masyarakat juga yang lansia. Ya, ini juga kan banyak yang tidak terperhatikan. Kalau dulu umur 60 dapat, sekarang hanya 70 tahun, itu pun tidak semua. Kata yang saya dapat di fakta di masyarakat. Ini kata fakta. Kemudian dana rohaniawan juga. Ya saya akan sumbangkan ke sana juga. Baru kemudian dana duka. Ya. Jadi betapa banyak orang yang sangat tidak layak dan memadai pada saat mereka terkena musibah. Tidak ada bantuan yang memadai. Nah, ini yang harus kita rubah. Saya pikir semua sepakat bahwa kita harus mensejahterakan masyarakat dengan cara-cara yang maksimal. Dan itu dengan demikian kita terhindar juga dari masalah-masalah korupsi dan penyalahgunaan jabatan, anggaran dan sebagainya. Kalau Pak Ferdinand sendiri ini pertama kali ikut kontestasi pencalekan atau bagaimana? Saya di politik sejak tahun 2009. Saya kader Gerindra sejak tahun 2009, zamannya Ibu Megawati dan Pak Prabowo mencalonkan diri, deklarasi di Bantar Gebang, Bekasi. Mega Pro ya? Ya, Mega Pro waktu itu. 2009. Saya dan beberapa orang mendirikan namanya dulu Angkatan Penerus Indonesia Raya. Tapi itu bukan underbow-nya Gerindra. Nah, terus sampai 2019 saya masuk mencalonkan sebagai caleg di Tomohon. Saya ambil dapil Tomohon Utara. Tapi ya belum beruntung. Dan waktu kemarin saya masuk pemilu ini, saya masuk di Manado. Dan saya yakin saya menang karena saya sudah jalan ya. Dan kemudian tim saya juga sangat bagus. Saya berterima kasih kepada mereka. Dan tentu kembali lagi ke SK Gubernur 409 ini sangat membuat coretan kotor ya. Terpukul.
dan saya nggak tahu apakah. Tapi waktu dipanggil dijelaskan itu alasannya sudah dibeberkan dari yang sekretariat dewan kah atau yang memanggil? Kalau di sekretariat dewan mereka kan hanya sifatnya meneruskan, membacakan dan sebagainya, tapi tidak mengolah. Tadi saya sampaikan saya sudah langsung ke kepala biro ke bagian biro hukum dan biro pemerintahan Provinsi Sulut, dan memang mereka saya bilang ya sorry, SDM-nya harus diperbaiki. Kenapa? Karena saya sampai sana ya itu mereka hanya menyampaikan mereka terima dari lawyernya Indra Limpepas bahwa dikasih nomor register gugatan PTUN. Hanya register saja, nomor register. Yang sekarang juga saya cek ke PTUN ya, baru mau masuk ke pemeriksaan awal. Ya, dan gugatannya juga belum lengkap. Ya. Baru surat yang dari DPC yang sudah ditarik. Jadi terus isunya apa? Apakah ya hanya dasar hukum dari surat register gugatan di Petun, kemudian dibuat SK Gubernur 409 dan mengalahkan SK penetapan oleh KPU Kota Manado nomor 487. Saya nggak ketemu logika hukumnya. Nah, ini saya ingin bertanya ke Pak pengacaranya. Itu yang tadi disebut seharusnya kalau mau dibatalkan kolektif kan 40. Nah, itu bagaimana itu? Jadi tetap 39 ini dilantik, satu tidak. Atau bagaimana itu kalau dasar ya, itu adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh gubernur dengan SK yang keluar tadi. Nah, ini yang mesti dicermati, Bung David, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 mengenai administrasi pemerintahan. Itu pasal 17 dengan pasal 18. Apa yang diambil oleh SK dari gubernur itu yang kemudian membatalkan kursi nomor urut 20 ya, yang dibatalkan, itu sangat mencederai terhadap. Jadi kami menyebutkan itu ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh gubernur. Ya di sini itu pasal 18 ya, saya bacakan. Itu di ayat 1. Badan dan atau pejabat pemerintah dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf A. Ini larangan melampaui wewenang. Dia telah melampaui wewenang seperti itu. Apabila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan A. melampaui masa jabatan atau batas waktu yang beri kewenangan, itu enggak. Yang B. melampaui batas wilayah berlakunya wewenang. Karena ini bertentangan ini pasal badan atau pejabat pemerintah ya, pasal 2 ini tanpa dasar kewenangan A. B. bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, sekarang kalau kita ambil logika hukumnya begini, dari pasal 18 ini ayat 2 tadi. Nah, sekarang keputusan berkekuatan hukum tetap itu harus menjadi dasar dari keputusan gubernur tadi. bukannya register Bukan dari register PTUN. begitu. Nah, sekarang bagaimana bisa disandingkan? Kalau diklarifikasi, ini ada anak buah dari gubernur ya, Kadis Kominfo Stephen Leo bilang, gubernur telah mengambil langkah yang tepat karena sangat menghormati hukum. Tapi salah dia tidak mengerti dengan perkembangan dari kasus ini. Dia bilang bahwa si Indra Limpepas melaksanakan banding. Nah, bahwa seorang kadis saja ini gagal paham. Begitu, dan asal bunyi seharusnya yang ada banding ini sudah selesai, sudah inkrah. Nah, yang diambil di PTUN ini adalah sengketakan mengenai keputusan dari KPU Manado yang menghilangkan nama Indra Limpepas, kemudian karena dasar hukumnya ada, yaitu keputusannya inkrah tindak pidana pemilu. Nah, berkaca tadi dari undang-undang tadi 30 mengenai administrasi pemerintahan tadi, nah, harusnya
yang menjadi dasar adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Bukan yang baru register. Nah, ini bagaimana cara menganalisa dan sebagainya sehingga terbit SK yang kemudian membatalkan terhadap pelantikan dari dan ini cacat hukum dan perbuatan melawan hukum oleh gubernur. Nah, ini misalkan begini. Begitu. Misalkan nanti di sidang PT UN-nya Indra ini Indra apalah nanti hasilnya misalkan menang atau mengganti kerugian atau segala macam. Bagaimana dengan misalkan kalau dilantik Pak Ferdinand? Seperti apa nanti dampaknya? Nah, Itu sekarang kembali, hukum itu bicara logika. bukan berandai-andai gitu. Bukan berandai-andai. Jadi biro hukumnya, orang hukumnya gubernur ini kayaknya lagi berimajinasi atau Maksudnya lagi belum terjadi itu harus dijalankan dulu ini. berhalusinasi mengenai ini. Jadi sebenarnya begini, David. Dari pertanyaan itu, sekarang saya balik bertanya, kewenangan apa atau keputusan apa yang bisa melawan keputusan yang ingkrah mengenai tindak pidana pemilu? Bisa tidak? Ini dua wilayah pengadilan yang berbeda. Yang satu adalah lex specialista di Undang-Undang Pemilu, ya kan? Mengenai tindak pidana pemilu disidangkan di pengadilan negeri dengan sidang cepat, ya kan? Karena ada batasan waktunya, dan ingkrah mempunyai kekuatan hukum tetap di pengadilan tinggi. Dan keputusan itu terbukti adanya money politik. Nah, sekarang keputusan yang ini bisa enggak dikalahkan oleh keputusan KPU di wilayah keputusan dari PT UN di wilayah pengadilan yang berbeda? Nah, bagaimana kajian dari Gubernur Sulawesi Utara? Di sini orang-orang hukumnya bisa tidak? Taruhlah mereka menang. Bisa tidak dilantik Indra Lempepas? Saya bertaruh. Menang, dibatalkan keputusan dari KPU misalnya. Ya tak? Bisa tidak gubernur melantik dengan status sebagai narapidana money politik yang disandang dari keputusan pengadilan tinggi? Bisa tidak? Undang-undang pemilu loh. Lex spesialis. Lex specialis. Derogat legi generalis. Artinya undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang umum. Seperti itu. Nah, sekarang bisa tidak? Nah, logika-logika hukum ini tidak perlu Anda bergelar doktor dan sebagainya. Tetapi kalau Anda seorang praktisi hukum, Anda seorang yang bergelut di dalam bidang hukum, Anda bisa mengkaji, bisa menganalisa hal-hal ini. Dan keputusan gubernur itu sangat disesali dan mencederai demokrasi di Sulawesi Utara. Jangan kemudian Bapak Gubernur ketika tidak mencabut SK ini akan dikenang sebagai Bapak anti demokrasi di Sulut. Seperti itu. Begitu, Bung David. Mungkin ini sudah dari podcast ini sudah tampak apa yang menjadi harapan-harapan, mungkin sudah tahu duduk perkara. Ya, dan kita membangun persepsi bersama toh, tentang politik politik hukum atau politik kekuasaan seperti itu. Tapi saya ingin tanya dulu, mungkin sepengetahuan Pak Ferdinand juga pengacara, apa pernah terjadi pelantikan untuk yang pertama ini satu orang tidak dilantik, yang lain dilantik? Apa pernah ada di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia tidak pernah ada, dan baru terjadi yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Utara, yaitu Bapak Oli Dondo Kambe. Sehingga saya bilang tadi, Bapak Oli Dondo Kambe harus mencabut, nggak usah malu-malu lah. Mungkin Lebih, dari biro hukumnya harus ada kajian lagi mungkin ini. Ya kajian yang awal kan sudah salah, menyesatkan, dimasukkan ke ruang gelap. Bapak Gubernur kasihan. Kajiannya itu sudah salah. Dari partai sendiri nanti mungkin akan melakukan langkah juga ya, selain pribadi dari Pak Ferdinand sendiri juga ya nanti. Begitu. Ya, saya yakin lah bahwa karena yang dirugikan bukan cuma saya sendiri, tapi juga partai itu kan sebagai peserta masyarakat pemilu kan partai politik. Suara rugi ini. Ya, partai politik kalau kita tidak 6 kursi, ya kita nggak tahu bisa jadi wakil pimpinan nggak? Karena jatah kita wakil pimpinan
Wakil ketua satu itu jatah dari Partai Gerindra. Karena terbanyak kedua setelah PDIP ya, Ya. Gerindra. Nah, makanya saya selalu terngiang-ngiang pertanyaannya, apakah ini ada konspirasi tertentu untuk menjegal Partai Gerindra sehingga dia di Kota Manado tidak bisa berbuat apa-apa? Ya. Padahal harapan Kota Manado kan tentu bahwa Apalagi semakin dekat pilkada mungkin. ya, semakin dekat pilkada, saya kira kalau kemudian tadi Pak Lawyer bilang ini Pak Gubernur tidak wise ya, tidak bijak dan juga tidak cermat, atau kemudian mengevaluasi lagi SK ini, ya saya kira juga sesuatu yang tentu tidak baik ya akan ini ke beliau, akan disematkan bahwa beliau yang kita pandang baik sebagai gubernur yang membangun Sulawesi Utara, tapi kemudian hanya karena SK Gubernur 409 ini beliau dicap anti demokrasi, cacat hukum dan cacat politik. Oke, mungkin dari seberang sudah kode-kode, sudah hampir 1 jam mungkin bicara. Oh, begitu. Tapi ya, ada mungkin yang ingin disampaikan mungkin Closing statement. closing statement mungkin kepada masyarakat dari Pak Ferdinand sendiri dulu yang merasa kecewa karena suara rakyat yang memilih Bapak gagal untuk sementara ya, tapi tidak tahu ke depannya. Ya, yang perlu saya sampaikan pertama penegasan bahwa saya anggota Dewan Terpilih Kota Manado 2024-2029 berdasarkan SK penetapan KPU Kota Manado nomor 487. Itu pertama sudah tidak bisa diganggu-gugat. Kedua, SK Gubernur 409 ini kami pandang ya Pak Gubernur pasti akan bijaksana dan masih bisa untuk dirubah. Kalau tidak kan tentu ada langkah-langkah hukum dan langkah lainnya yang akan kami ambil. Dan kepada para tentu keluarga saya, teman-teman pendukung pemilih saya, dan Partai Gerindra juga di Kota Manado, yang mari kita satukan barisan untuk pertama meletakkan demokrasi pada platformnya yang sebenarnya, kedua kita berbuat terbaik buat masyarakat, dan ketiga kita lakukan demokrasi yang baik, demokrasi yang menyejukkan. Demikian. Kalau dari pengacara dari Pak Ferdinand sendiri bagaimana, Pak Febri? Ya, terima kasih Bung David. Jadi pertama-tama saya mungkin minta maaf kalau ada kata-kata yang keras dan menyinggung pihak-pihak, terutama Bapak Gubernur yang kami hormati. Ini orang tua kami di Sulawesi Utara dan kami sangat hormati. Tetapi ini adalah bentuk karena ketika orang hukum tidak bicara keras, maka tidak akan pernah didengarkan. Seperti itu. Di dalam belum terlambat. Dari awal saya sampaikan bahwa SK yang diterbitkan oleh Gubernur Sulawesi Utara ini secara hukum administrasi itu bisa dia juga membatalkan. Kalau dikenal dalam hukum administrasi itu yaitu pembatalan spontan. Dia boleh, ya, diskresinya itu. Dia bisa langsung mencabut. Itu tidak serta-merta bahwa semua surat keputusan yang ada ketika disadari oleh gubernur bahwa sudah melampaui kewenangannya, bahwa ada undang-undang yang ditabraknya, ada etika hukum yang dibentuk yang dia langgar dan sebagainya, etika politik juga seperti itu. Maka tidak serta-merta itu harus kita bertanding di pengadilan. Tapi kalau menyadari tentang hal itu, maka silakan mencabut, membatalkan secara spontan. Itu dibolehkan di dalam hukum administrasi dan itu bukan hal yang memalukan. Itu. Jadi kami minta bahwa gubernur untuk mencabut itu seperti itu. Dan selain langkah hukum tadi yang kami ambil tadi sudah disebutkan untuk gugatan PT-UN dan sebagainya, tetapi kalau gubernur sudah mencabut lebih dulu, kayak kami tidak akan melakukan gugatan seperti itu. Tetapi kami juga akan menyurat dari persoalan ini. Pertama kami akan menyurat kepada Presiden Pak Joko Widodo. Kemudian kami akan menyurat ke ketum kami Pak Prabowo ketum dan Presiden terpilih. Kami juga akan menyurat ke Menko Polhukum, kemudian Mendagri, Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Indonesia. Kami akan juga menyurat Gubernur Sulut, Kapolda Sulut, Pangdam, Kajari,
Kejagung, semua kami akan menyurat. Kenapa kami harus lakukan itu? Karena ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan seorang gubernur Sulawesi Utara. Dan ini mencederai demokrasi yang ada. Bukan cuma di Sulawesi Utara, tapi di Indonesia. Karena ini baru terjadi di Indonesia. Seorang gubernur bisa membatalkan yang telah ditetapkan KPU untuk dilantik seperti itu. Seorang diri. Jadi seperti itu. Belum terlambat gubernur untuk kembali sebagai ya orang tua pembina politik di Sulawesi Utara untuk benar-benar memikirkan surat keputusannya yang melawan hukum itu. Terima kasih. Demikian Tribuners, bincang-bincang kita siang hari ini bersama anggota Dewan terpilih yang belum dilantik dari Partai Gerindra, Pak Ferdinand Jeki Dumais, dan kuasa hukumnya juga caleg Partai Gerindra, Caleg gagal. Riyadi. Wakil ketua. Wakil ketua DPD. Gerindra Sulut. Siap, terima kasih. Mungkin kita akan bertemu Tribuners di podcast berikutnya, mungkin dengan pembahasan yang berbeda. Siapa tahu lagi dengan Pak Ferdinand lagi sudah menjadi anggota DPRD Manado. Kita berbincang lagi. Amin, Kesempatan kami berikutnya. aminkan. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat siang.